Hai guys, balik lagi bersama gua Arif, dan di video kali ini kita akan belajar seputar jaringan guys ya. Dan karena keterbatasan alat yang saya punya, jadi di sini kita akan mensimulatorkannya dibantu oleh Cisco Packet Tracer. Bagi kalian yang belum punya aplikasi Cisco Packet Tracer ini, saya sudah sediakan linknya di deskripsi. Jadi kalian tinggal download aja aplikasinya, dan ketika kalian sudah menginstal aplikasinya, nanti versi aplikasi Cisco kalian itu akan sama seperti yang saya gunakan ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari konsep dasar dalam Local Area Network atau biasa disingkat sebagai LAN. LAN itu adalah LAN, Local Area Network gitu ya. Dan secara fisik, sebuah Local Area Network sederhana dapat dibentuk dengan menghubungkan 4 buah PC dengan satu switch. Kalau kalian nggak tahu PC adalah singkatan dari personal komputer, begitu ya. Pokoknya komputer kalian itu sebutannya adalah PC, personal komputer. Dan pada video ini saya akan membentuk sebuah LAN yang terdiri dari 4 buah PC. Jadi gimana caranya 4 buah PC ini bisa saling terhubung gitu, satu sama lain, bisa ngirim data, ngirim file gitu ya. Berikut saya akan demokan. Nah, di sini pertama-tama saya akan pasangkan sebuah switch. Kita bisa pilih di network devices. Kita pilih network devices-nya sebelah pojok kiri, lalu kita pilih switches. Di sini ada berbagai macam switch yang ditawarkan di dalam Packet Tracer, tetapi switch yang akan kita pilih adalah switch PT. Yang ini guys ya, switch PT yang standar pokoknya lah. Ada dua switch PT di sini, ada switch PT dan switch PT NPT. Kita pilih yang switch PT karena kalau misalkan kita pilih yang NPT itu kita harus menambahkan portnya secara manual guys. Kali ini kita akan menggunakan switch yang sudah memiliki port tanpa harus menambahkan portnya secara manual. Makanya kita akan pilih yang PT switch ini. Oke, kita taruh di sini. Ini switch kita dari 0 ya. Kalau di Cisco Packet Tracer ini akan terhitung dari 0, bukan 1. Selanjutnya kita akan tambahkan 4 buah PC, dan cara menambahkannya itu adalah di sini guys. Kita pilih End Devices, lalu kita pilih ini ya, PC ya. Kita taruh 1. Nah, sebelumnya nih, karena setiap PC yang kita taruh di Packet Tracer itu akan terhitung dari 0 guys. Saya pengen biar lebih mudah diingat aja, jadi saya akan klik 2 kali. Saya ganti nama menjadi PC 1, bukan 0 ya, biar gampang dicernanya. Cerna lagi kayak makanan aja. Nah, oke, ini jadi PC 1. Lalu ketika kita tambahkan lagi, otomatis akan PC 2 seperti ini. Kita rapikan dulu. Kita tambahkan lagi PC 3. Oke, lalu di sini ada PC 4. Oke, maksimal 4 ya. Satu switch itu maksimal 4. Kita ketengahin dulu di sini. Oke, keempat PC ini akan saya hubungkan ke switch dengan menggunakan kabel tembaga atau Cooper dengan rangkaian kabel straight through. Kita langsung aja memasang kabelnya dengan cara memilih connection. Lalu kita pilih, di sini kan ada banyak nih berbagai macam kabel. Kita akan menggunakan kabel straight atau kabel tembaga, yaitu adalah ini dia nih. Oke, langsung aja kita hubungkan di sini. Dari komputer 1 kita pilih fast ethernetnya 0 ke switch fast ethernet, ini dia. Lalu kita hubungkan lagi untuk komputer 2 nya, fast ethernet 0 ke switch. Sama kita hubungkan lagi dari PC 3 fast ethernet 0 ke switch ke fast ethernet 2. Sama kita hubungkan lagi dari fast ethernetnya ke fast ethernet switch. Oke, seperti ini udah jadi guys ya, karena di sini settingan Cisco kita adalah real time, jadi kita harus menunggu kabelnya ini agar terkonek, yaitu ditandai dengan logo ini ya, kuning ya, berubah jadi kuning. Ini kan masih oranye tandanya masih memproses, jadi kita tunggu dulu sampai hijau. Oke, sekarang kan ini udah hijau semua ya, berarti ini udah terhubung. Dan ini adalah topologi fisik yang akan kita gunakan dalam video kita kali ini. Ada sebuah switch dan 4 buah PC ya, yang dihubungkan dengan kabel Cooper straight through. Ini dia kabelnya.
Dan agar perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, koneksi fisik aja tidaklah cukup. Di sini kita juga perlu mengatur pengalamatan untuk setiap PC pada jaringan kita. Ada beberapa pengalamatan dalam jaringan komputer. Pada video kali ini kita akan memfokuskan pada pengalamatan IP atau biasa dikenal dengan sebutan IP address. Oke, mari kita coba untuk pasang IP address di komputer satu dulu ya. Kita klik dan kita pergi ke sini dia, ke desktop ya, ini ke desktop, lalu pilih IP configuration. Di sini akan kita masukkan IP-nya adalah kelas C ya. Kalau kelas C berarti kita masukkan 192.168.1.1. Lalu subnet max-nya adalah default. Kayak seperti ini guys ya. Jadi kita tandakan nih, ini kan komputer 1, kita tandakan IP-nya adalah 1 di terakhirnya. Jadi IP terakhir ini menandakan adalah urutan komputer 1, itu biar gampang ya. Kayak ini udah kelar nih, komputernya kita close. Selanjutnya kita akan pasang juga nih IP di komputer 2. Kita pergi ke desktop, lalu pergi ke IP configuration, dan kita pasukkan lagi IP-nya 192.168.1. Dan karena ini komputer 2, maka kita taruh titik 2 di sini dia. Subnet max-nya adalah default ya. Oke, jadi ini komputer 2, IP ditandai dengan IP angka 2 di terakhirnya. Kita close lagi. Selanjutnya adalah komputer 3. Kita pergi ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan 192.168.1.3. Ini ya, komputer 3, angka IP-nya adalah 3 di terakhir. Subnet max-nya adalah default. Oke, di sini kita tidak mengisi default gateway karena kita akan membuat jaringan sederhana aja gitu ya, jaringan LAN sederhana. Jadi kita tidak membutuhkan gateway, dan gateway ini nanti kita butuhkan ketika terhubung dengan router, tapi kita kan lagi nggak pakai router ya, jadi kita kosongkan aja. Ya, satu lagi adalah PC 4 ya. Kita IP configuration, kita masukin IP-nya 192.168.1.4. Oke, komputer 4, IP terakhir 4. Oke, itu biar gampang diingat aja. Dan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, ini ada subnet max default ya. Kita close. Oke, kelanjutannya kita akan melakukan uji koneksi. Paling umum yang biasa digunakan untuk melakukan uji koneksi adalah dengan melakukan ping. Berikut akan saya demokan. Ini komputer 1, lalu di sini kita pilih command prompt. Nah, sebelum kita melakukan uji koneksi, di sini kita cek dulu berapa IP komputer 1 kita, IP yang komputer yang kita gunakan ini IP-nya berapa. Itu dengan kita ketikkan di sini adalah IP config. Lalu kita enter. Nah, di sini kelihatan nih, komputer yang sedang kita gunakan IP-nya adalah 192.168.1.1 dan subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Ini adalah IP dari PC 1. Nah, selanjutnya kita akan mengirim pesan, alias kita akan menghubungkan nih ke PC 2 apakah dapat balasan gitu. Kalau kalian hafal IP di komputer 2 terakhirnya, angka terakhir adalah 2. Jadi sini kita akan melakukan ping, yaitu adalah ping 192.168.1.2. Oke, komputer 2, ingat ya tadi IP terakhirnya adalah 2. Kita enter. Dan kalau ada pesan seperti ini nih, reply from 192.168.1.2, itu artinya kita mendapatkan balasan dari IP ini, dari IP komputer 2. Dan artinya kita telah sukses menghubungkan komputer 1 ke komputer 2. Oke, gampang ya. Selanjutnya coba dari komputer 1 nih, kita akan hubungkan ke komputer 3 apakah ada balasannya. Mari kita masukkan IP komputer 3 di sini. Kita cek ping 192.168.1.3. Oke, IP komputer 3 terakhirnya adalah 3. Kita enter dan lihat ada balasan reply from IP komputer 3. Ini tandanya berhasil. Oke deh, ini kan yang kita gunakan adalah komputer 1 ya. Bagaimana kalau kita ngecek dari komputer 4 dan kita hubungkan ke komputer 1, apakah sudah terhubung? Oke, di sini kita pilih command prompt lagi di komputer 4 ya ini. Lalu kita
pasukan ping IP komputer 192.168.1.1. Ini adalah IP komputernya. Oh, salah guys, maaf, ada yang kurang di sini. Nah, kenapa request timeout? Karena ini kita salah masukin IP-nya, kurang 1. Makanya si komputer ini tidak dapat menemukan alamat IP address ini guys. Maka ada istilah yang namanya RTO. RTO adalah singkatan dari request timeout. Nah, oke, kita coba lagi karena tadi salah masukin IP. Kita coba lagi ke komputer 1, ping 192.168.1.1. Oke, kita enter dan lihat dapat balasan dari komputer 1, reply. Itu tandanya sukses ya. Dan mari kita cek sekali lagi dari PC 4 ke PC 3 dah, ini yang deketan PC 3. Kita pasukkan ping 192.168.1.3. Kita enter dan apakah sudah ada balasan? Oke, sudah berhasil guys ya. Ini ada balasannya. Nah, kenapa tadi terjadi RTO? Terjadinya RTO adalah karena komputer tidak berhasil menemukan alamat IP address-nya, sehingga terjadi RTO, request timeout, yaitu gagal ya. Oke ya, semoga kalian paham dengan video ini. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian tekan tombol like dan share. Jangan lupa subscribe juga channel kita ini. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you next video. Bye, dadah.